Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Pesantren Al-Qur'an La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Qur'an La Raiba Hanifida, dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi Al-Qur'an, yaitu tentang surah Al-Alaq, seputar surah Al-Alaq. Nah, Al-Alaq, kata Al-Alaq sendiri itu memiliki makna segumpal darah. Al-Alaq itu terdiri dari 9 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah. Nah, jadi Al-Alaq ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nah, Al-Alaq sendiri itu adalah surah yang ke-96 menurut penulisan Mushaf Al-Quran. Nah, di dalam surah Al-Alaq ini terdapat 2 pembahasan, yaitu yang pertama tentang tulis baca adalah ilmu pengetahuan, sedangkan yang kedua yaitu tentang manusia menjadi jahat karena merasa cukup. Nah, untuk tema yang pertama itu adalah tulis baca adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi di ayat pertama ini kita diperintahkan untuk membaca agar kita mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, kemudian pada ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi Al-Alaq ini diambil dari ayat yang kedua surah ini yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq, segumpal darah, sehingga dinamakan Al-Alaq. Nah, pada ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nah, jadi emang benar-benar ditegaskan kita diperintahkan untuk membaca, sehingga diulangi 2 kali diperintahkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Iqra wa rabbukal akram. Nah, kemudian pada ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Nah, pada ayat ini sudah mulai memasuki tema bahwa manusia itu menjadi jahat karena mereka tuh merasa cukup. Nah, kalla innal insana la yatgha, sungguh tuh sekali-kali tidak, sungguh manusia itu adalah orang yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Nah, jadi dijelaskan bahwa ide pokok manusia menjadi jahat karena merasa cukup itu dijelaskan di ayat 7. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya merasa cukup. Nah, jadi apabila mereka melihat dirinya merasa cukup, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di ayat 8, inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Kemudian ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. Nah, jadi di sini kita diberi pertanyaan, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang. Abdan idza sholat, terhadap seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Nah, jadi bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang yang sholat kemudian ada yang melarangnya. Nah, kemudian ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang sholat atau yang sedang melakukan sholat itu berada di atas kebenaran, sedangkan au amara bit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Sedangkan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, sedangkan apabila yang melarang itu dia itu termasuk orang yang mendustakan dan berpaling.
Nah, jadi bayangkan bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan sholat. Nah, padahal orang itu sedang berada di jalan Allah, kemudian memberikan tadi apa ya? Oh, kemudian dia itu menyuruh kepada bertakwa kepada Allah, sedangkan yang melarang orang sholat tadi itu adalah orang yang melampaui, yang berdustakan dan berpaling. Alam ya alam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat? Kalla la ilam yang tahilana nasfa'am bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat kejahatan itu, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Kemudian siatin kadibatil khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka tadi, yang melarang orang mengerjakan kebajikan. Falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi kayak kan dia tuh sedang akan masuk ke dalam neraka, maka biarkanlah dia memanggil golongannya, karena meskipun dia memanggil golongannya, mereka tidak akan dapat menolongnya. Sanad zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, jadi apa itu malaikat zabaniyah? Malaikat zabaniyah itu adalah malaikat menyiksa orang yang berdosa. Kala la tuti wasjudulat tarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah kepada Allah. Nah, pada ayat 19 ini kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Apabila kita tidak sempat melaksanakan sujud tilawah, maka cukup ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebanyak 3 kali. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.